Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di my channel, tentunya dengan sebuah informasi yang cukup menarik. Pada kesempatan video kali ini kita ada bekas mainan anak atau sebagai air apa nih namanya yang cukup tenar, yaitu air fryer atau apa ini namanya, lupa. Humidifier ya, humidifier atau humidifier. Itu dia sebagai penghasil embun, adalah sebagai penghasil embun ya. Di sini kita dapat dari lapak, nggak tahu nyala atau tidak. Yang jelas untuk baterainya dia awalnya emang udah melendung atau sudah melar ya. Kita coba nyalakan pakai baterai ini, baterai 18650. Kalau emang ini berhasil, berarti kita tinggal bikinkan holder untuk baterainya agar baterainya bisa diganti-ganti ya, jadi nggak harus dicas kita nunggu, tapi kita bisa gunakan runtime atau gunakan selalu untuk humidifiernya ini menggunakan baterai 18650 atau bekas laptop. Kita coba ya, dia sudah berkedip menandakan dia kemungkinan masih oke. Kita coba ambil sedikit air untuk mengisi ininya saja. Untuk ini kita sudah isi di bagian atasnya, itu kita sudah isi. Kita coba sebagai tanda saja apakah dia bekerja ya. Ini kita nyalakan senter. Kita coba tekan tombol yang ada di depan sini ya, yang ada di sini memang dia tombolnya di situ. Kita coba tekan ya, mungkin nggak terlalu terlihat dengan jelas ya, namun di sini dia sudah mengeluarkan embun dan embunnya cukup bagus juga. Mungkin untuk ini bisa diaplikasikan langsung dengan cas HP yang sudah tidak terpakai yang 5 volt itu. Kita tinggal langsungin saja ke bagian plus dan minusnya. Kita tinggal tekan tombol. Ruangan kita selalu sejuk ya, dari pagi ketika siang hari itu selalu berembun seperti ini. Tapi untuk ruangan yang ada elektroniknya itu sangat tidak disarankan, karena embun ini akan kurasa nggak terlalu bagus juga untuk elektronik, karena sifat air adalah dia emang bikin karat atau korosif ya. Ya mungkin untuk ruangan bertamu atau ruang tamu yang nggak ada elektroniknya ataupun nggak ada apa-apanya, itu dikasih ini satu saja kurasa cukup untuk menyejukkan ruangan tamu. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak juga nggak bagus juga untuk efek lampunya atau yang lain. Jadi kurasa untuk satu ini saja dia mampu untuk mencukupi ruangan 3x3 meter. Mungkin emang prosesnya lama, namun ketika kita dinyalakan dari pagi sampai sore atau dibiarkan runtime 24 jam, untuk bagian pengisian airnya kita bisa pakai gelas plastik atau apa, jelas dikasih lem, itu dinyalakan dari pagi sampai pagi atau 24 jam, itu kurasa aman saja. Dan untuk bagian IC atau inverternya dia nggak panas, jadi aman, dinyalakan 24 jam nonstop. Kita bisa satu ini untuk kebutuhan satu ruang tamu, dan untuk ini kita taruh mungkin di atas lemari atau apa, atau emang di kolong meja pun nggak masalah. Yang penting
kita butuhkan hanya uapnya saja, atau ditaruh di belakang kipas atau di bawah kipas biar embunnya ini, atau di atas kipas nggak masalah, tetap terhisap oleh baling-baling dan disemburkan oleh ke kipas ke ruangan. Jadi kipasnya dia berikut uap air agar kita tidak kekeringan atau tidak, ya cuma angin doang kan nggak terasa kalau ada sedikit embunnya, emang dia lebih sejuk. Bagus juga nih untuk satu ruangan penuh. Mungkin kita akan coba besok dipraktekkan atau di dalam ruang tamu. Untuk ini airnya dia cukup irit ya, kurang lebih setengah sendok saja. Kita dari tadi sambil ngerekam ya, ketika malah mengisi ini dia masih ada, dan ini dia sudah mulai berkurang memang, namun dia masih mengeluarkan dengan cukup bagus. Oke, untuk yang lainnya terima kasih banyak sudah hadir di channel saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari mainan anak yang sudah rusak, mungkin di tapak rongsok dia terbuang karena soket casnya lepas ataupun yang lainnya, namun di sini kita masih bisa memanfaatkan. Dari cas HP 5 volt itu kita langsungin saja ke baterainya. Jadi ini tanpa baterai, langsung cas HP saja yang enggak terpakai. 1 ampere udah cukup, atau setengah ampere juga cukup. 0,5 ampere ya, 5 volt 0,5 ampere udah cukup kurasa, karena alat ini enggak terlalu boros banget. Dan untuk pengisian air Anda bisa gunakan wadah yang cukup besar agar 24 jam nonstop dia mampu nyala. Ini cuma 1 sendok bisa sekitar 5 menit, berarti kalau 24 jam kurang lebih berapa ini takarannya ya. Atau bisa juga pakai selang di atasnya terus kita lem. Jadi selang ini kita langsungin ke toren bisa kalau emang memungkinkan ya, atau mungkin disalurin ke akuarium. Jadi tapi takutnya bau amis ya. Ini kita langsungin saja, ini karena nggak ada air dia secara otomatis off sendiri. Dan ya, satu lagi keuntungan dia ada sistem proteknya atau aman, bila tanpa air dia aman. Jadi untuk ini ketika dia kehabisan air, kita kelupaan nggak ngisi, itu dia secara otomatis akan mematikan fiturnya secara sendiri ya, atau kita nggak perlu takut lagi atau gimana terjadi kerusakan ataupun yang lainnya. Jadi untuk ini aman, kita gunakan bisa runtime atau 24 jam nonstop tanpa kita harus khawatir terjadi kerusakan ekstra ataupun yang lainnya di sini ya. Oke, terima kasih dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan untuk Anda yang hobi elektronik, mungkin salah satunya emang di channel saya, atau di channel lainnya juga banyak banget tentang informasi elektronik yang kita bisa praktekkan ya untuk keseharian kita, untuk kebutuhan kita sehari-hari, menggunakan barang bekas. Jadi nggak harus beli baru. Ini tanpa air, kita coba apakah dia off sendiri atau gimana. Kita sambil nunggu mungkin 1-2 menit tanpa air itu gimana ya. Memang ini dia agak panas, mungkin karena panas ini bisa bikin protek atau gimana, yang jelas emang rada hot juga. Dia masih on ya, kita coba saja sambil menunggu.
sampai kapan kau menyala ya? Kita tungguin saja. Kita nunggu agak lama kok belum off ya. Berarti dia tidak auto protect atau tidak berhenti sendiri. Nih di dalamnya agak hangat juga. Ya berarti emang kalau dia airnya habis itu nggak tahu juga bisa off sendiri atau enggak. Namun di sini emang aman-aman saja sih untuk ini. Oh, ini cuma baterainya lepas guys. Oke, begitu saja. Emang ini enggak ada proteknya. Caranya emang dia cukup simpel juga ya, mungkin hanya groundnya saja yang di saklar. Untuk plusnya dia langsung. Oke, begitu saja bosku dari saya, semoga bermanfaat. Tentunya untuk ini kurasa cukuplah dia untuk mendinginkan atau menyejukkan. Mungkin agak prosesnya butuh waktu 1 jam untuk ruangan 3 kali 3 meter atau setara dengan ruangan tamu. Jadi ini cukup ya, lumayan lah, recommended. Tinggal dipasang di atas plafon ya terserah, atau di samping meja atau di atas meja kecil. Itu pakai casan langsung, jadi nggak perlu pakai baterai lagi. Kasih air, kita tinggal tekan saja, biarkan nunggu sampai 1 jam. Biasanya dia ruangan akan menjadi lebih sejuk, lembab. Dan ciri-ciri ruangan lembab dia adalah sejuk ya, untuk udaranya lebih dingin. Cuman untuk yang ada elektroniknya, entah itu dari televisi, kipas angin atau apapun yang lainnya, memang sedikit harus diperhatikan arah keluarnya dari humidifier ini ya. Untuk ini kita harus perhatikan juga agar uap yang dihasilkan itu tidak langsung menyentuh ke elektronik yang cukup lumayan. Kalau untuk jenis kipas angin yang di dinding kurasa nggak masalah bila tidak langsung ke humidifiernya ya. Yang jelas untuk fungsi dari uap air atau embun ini emang menyejukkan ruangan, nggak kebanyakan juga nggak bagus. Kita cukup 1 saja untuk ini, kurasa sanggup lah mensuplai 1 ruangan 3 kali 3 meter atau setara dengan ruang tamu. Jadi tamu masuk, di luar kepanasan, di dalam sejuk ya, karena emang kita memberikan humidifier di pojokan 1 saja, dinyalakan 24 jam nonstop. Bisa membuat tamu lebih nyaman lagi karena ruangannya sejuk. Ada uap air atau embun ini kita doublein dengan kipas angin, mungkin
yang kecil-kecil, nggak usah besar-besar, jadi sirkulasi udara ataupun uap airnya dia akan merata satu ruangan penuh, kita nyaman, tamu pun senang ya. Dan pasti besoknya lagi akan mampir lagi ke rumah kita, tentunya semakin banyak saudara banyak rezeki, itu udah pasti. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.